Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani dengan NIM 2020020034. Program Studi Keuangan dan Perbankan, mata kuliah Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri, dosen pengampu Muhammad Furqon SEIMM. Di sini saya akan membahas materi transfer valuta asing, masalah transaksi ekspor impor. Transfer adalah proses pengiriman uang atau pemindahan dana dari satu tempat ke tempat lainnya yang dilakukan oleh pengirim dan ditujukan kepada penerima. Valuta asing adalah mata uang negara lain yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya. Sedangkan transfer valuta asing atau falas adalah pengiriman dana valuta asing yang dilakukan oleh bank pengirim atau atas permintaan dari pengirim ditujukan kepada penerima atau melalui bank di mana dia memiliki rekening, dan transfer ini umumnya hanya dilakukan oleh bank atau remittance. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, ada pengirim atau applicant, adalah pihak yang memiliki dana untuk dikirim. Yang kedua, ada bank pengirim atau remitting bank, adalah bank yang diminta oleh pengirim atau nasabah untuk melakukan pengiriman dana valuta asing. Yang selanjutnya ada bank koresponden, adalah bank yang berada di negara mata uang asing yang dikirim atau agen bank domestik di luar negeri. Selanjutnya ada penerima atau beneficiary, adalah pihak penerima dana. Dan yang terakhir ada bank penerima atau beneficiary bank, adalah bank yang menerima dana untuk disimpan kepada beneficiary. Dalam hal melakukan transfer falas, yang perlu diperhatikan adalah jenis mata uang yang akan ditransfer. Hal ini sangat penting karena setiap transfer falas sebagian besar adalah melalui negara di mana mata uang itu beredar, yang tentunya adalah negara mata uang tersebut dikeluarkan. Misalnya, mata uang USD untuk Amerika Serikat, SGD untuk Singapura, dan lain-lain. Oleh karena itu, diketahui dalam melakukan transfer falas asing ini, baik bank pengirim atau remitting bank maupun bank penerima atau beneficiaries bank harus memiliki rekening di bank di mana mata uang tersebut beredar. Selanjutnya, ada fungsi transfer valuta asing. Transfer falas ini oleh pengirim bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, antara lain, yang pertama, pembayaran atau pelunasan hutang ke luar negeri. Yang kedua, mengirim untuk keperluan sekolah di luar negeri. Yang ketiga, pembayaran transaksi ekspor impor dengan LC atau tanpa LC. Yang keempat, mengirim untuk memberikan pinjaman ke luar negeri. Yang kelima, mengirim uang sendiri untuk disimpan di luar negeri. Bagaimana remitting bank melakukan transfer valuta asing? Bank pengirim atau remitting bank dalam melakukan transfer falas atau menginstruksikan bankornya untuk mentransfer valuta asing bisa menggunakan beberapa macam cara, antara lain A. Mail transfer atau MT, B. Telegraphic transfer atau TT, C. Electronic banking, D. Online system, E. Menerbitkan bank draft, F. Menerbitkan payment order. A. Mail transfer. Bank pengirim mengirim surat permintaan kepada bankornya untuk mendebit rekeningnya sejumlah uang yang akan dikirim dan membayarkan kepada bank penerima melalui bankornya untuk dibayarkan kepada penerima dana atau beneficiary. B. Telegraphic transfer. Dengan cara ini, bank pengirim mengirim telex permintaan kepada bankornya untuk mendebit rekeningnya sejumlah uang yang dikirim dan membayarkan kepada bank penerima melalui bankornya untuk dibayarkan kepada penerima dana atau beneficiary. C. Ada electronic banking. Pada umumnya, setiap banker menyediakan suatu program transfer falas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya untuk dipasang pada komputer klien atau customer-nya, nasabahnya, yaitu remitting bank, untuk digunakan sebagai media menjalankan transfer falas. D. Online system. Adalah transfer falas yang dilakukan oleh bank pengirim secara online dengan bankornya. Biasanya transaksi ini dilakukan oleh bank pengirim yang menjadi salah satu cabang dari bankornya. E. Menerbitkan bank draft. Bank draft adalah surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh bank pengirim yang ditujukan kepada bankornya untuk membayar sejumlah uang kepada penerima atau banknya tanpa syarat. F. Menerbitkan payment order. Payment order atau biasa disingkat dengan PO adalah suatu perintah untuk membayar kepada beneficiary dari bank pengirim kepada bankor atau kepada bank penerima, dan PO ini hanya berlaku untuk bank to bank dan bukan untuk nasabah. Bagaimana bankor melakukan pembayaran?
Setelah mendapatkan instruksi untuk melakukan payment dari remitting bank, yaitu dengan melakukan salah satu cara yang telah diterangkan, maka Bankor akan melaksanakan atau menjalankan instruksi payment tersebut dengan salah satu cara berikut: A. Overbooking by clearing check payment. Yang pertama di sini ada overbooking atau overbooking adalah salah satu cara pembayaran yang dilakukan oleh Bankor dengan cara pemindah bukuan, yaitu dari rekening bank ke rekening beneficiaries bank. Hal ini akan bisa dilakukan apabila baik remitting bank maupun beneficiaries bank sama-sama mempunyai rekening di Bankor yang sama. Yang kedua ada clearing. Clearing atau clearing antar bank yang operasionalnya biasanya dikoordinasikan oleh bank sentral setempat atau lembaga clearing. Yang C ada menerbitkan cek payment. Apabila penerima tidak memiliki rekening di bank, maka Bankor akan menerbitkan cek payment yang dikirim ke alamat penerima yang kemudian akan menguangkan cek tersebut kepada Bankor yang menerbitkan cek payment tersebut. Berbagai masalah dalam transaksi ekspor-impor. Ekspor. Yang pertama, menerima LC dari negeri yang country risk-nya tinggi. Memberitahukan kepada beneficiary bahwa bank tidak bisa melakukan negosiasi atas LC yang diterimanya dan meminta kepada beneficiary menghubungi importir agar LC-nya dikonfirm oleh bank yang di country risk-nya rendah. 2. Mengapa negosiasi di bank sering terlambat? Ada dua kemungkinan yang menyebabkan keterlambatan negosiasi tersebut, yakni nominated bank dan eksportir sendiri. Nominated bank karena keterbatasan personil maupun keterampilan dari petugas yang memeriksa dokumen ekspor, sedangkan dokumen yang diperiksa sangat banyak dan terjadi overload. Eksportir sendiri, kesalahan dalam membuat dokumen sehingga dokumen tidak sesuai dengan LC dan pada saat diserahkan ke bank akan menimbulkan discrepancies. Impor. Yang pertama, importir bisa pengembalian komisi karena LC-nya tidak direalisasikan atau dibatalkan. Untuk menjaga berbagai kemungkinan, pasti importir sudah meminta standby LC kepada eksportir yang isinya menjamin bahwa kalau LC tidak direalisasikan, maka standby LC bisa dicarikan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.